Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para dosen, teman-teman mahasiswa, serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Khalid Jaisha Ahmad. Saya berusia 18 tahun dan berasal dari Jakarta Utara, DKI Jakarta. Saat ini, saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai penggunaan bahasa Indonesia di institusi pendidikan. Topik ini sangat relevan dan penting mengingat peran strategis bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan, kekayaan budaya, dan identitas kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia di institusi pendidikan sangatlah penting. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia di institusi pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pengantar utama dalam proses belajar mengajar. Namun, di sisi yang lain, penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin mendominasi baik dalam bahan ajar, diskusi, hingga karya ilmiah. Hal ini seringkali terjadi karena tuntutan globalisasi dan kebutuhan akan kemampuan berbahasa asing untuk bersaing di kancah internasional. Fenomena ini memunculkan beberapa masalah. Yang pertama, terjadi penurunan kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Banyak dari kita yang lebih terbiasa menggunakan bahasa asing dalam komunikasi akademis, sehingga seringkali lupa atau kurang memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kurangnya apresiasi terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Banyak penelitian dan karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa asing, sehingga kontribusi bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan terasa kurang maksimal. Ketiga, adanya kecenderungan untuk menganggap bahasa asing lebih bergengsi dibanding bahasa Indonesia, yang bisa mengikis rasa bangga terhadap bahasa kita sendiri. Dampak dari masalah ini cukup kompleks. Di satu sisi, penggunaan bahasa asing dapat meningkatkan kompetensi global dan daya saing internasional. Namun, di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas bahasa nasional kita. Ini bisa berdampak negatif pada identitas budaya, ras kebangsaan, dan bahkan aspek politik dan ekonomi, di mana bahasa Indonesia menjadi kurang dominan dalam berbagai forum penting. Dalam jangka panjang, jika tren ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan ciri khas budaya dan identitas nasional kita. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah dan juga masyarakat. Pertama, pemerintah harus memperkuat regulasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan. Misalnya, dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah dan pengajaran di sekolah dan universitas. Yang kedua, perlu diadakan pelatihan dan workshop untuk para pendidik agar mereka dapat mengajarkan bahasa Indonesia dengan lebih efektif dan juga menarik. Selain itu,
masyarakat juga harus turut serta dalam upaya pelestarian bahasa Indonesia dengan cara membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, komunitas, maupun di media sosial. Sebagai duta bahasa Indonesia, saya akan berkomitmen untuk menjalankan beberapa program untuk membantu meminimalisasi dampak negatif tersebut. Saya akan mengadakan seminar dan juga lokakarya tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam pendidikan. Selain itu, saya akan menginisiasi kampanye Bangga Berbahasa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa nasional kita. Kampanye ini akan melibatkan berbagai kegiatan seperti lomba penulisan, diskusi publik, dan pameran budaya. Saya juga akan mengajak para mahasiswa untuk menulis dan menerbitkan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk konkret apresiasi dan pengembangan bahasa Indonesia di ranah akademis. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menjaga, mengembangkan, dan juga melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa kita adalah jati diri kita. Cintai bahasa Indonesia, bangun identitas bangsa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga pidato ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.